Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali siswa sekalian yang berbahagia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat tentunya, bahagia, agar senantiasa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, baik itu pembelajaran secara tatap muka maupun pembelajaran dengan cara daring atau pembelajaran jarak jauh. Namun siswa sekalian, sebelum kita lanjut pada materinya, jangan lupa subscribe, like, dan share serta komentar pada channel Guru Ta ini. Siswa sekalian, pada kesempatan ini pembelajaran kita khusus untuk pelajaran kelas 11 semester 2 tahun pelajaran 2001-2022 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Berbicara tentang kompetensi dasar pada materi kita, yaitu merujuk pada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada sekolah menengah kejuruan untuk kondisi khusus. Nah, itu anak-anak sekalian. Dan materi yang kita bahas adalah kompetensi dasar, yaitu mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan yang menjadi pokok bahasan kita, siswa sekalian, yaitu pokok bahasan pertama ya pada kompetensi dasar ini, yaitu ancaman terhadap integrasi nasional. Namun sebelum kita memulai pembahasan materinya, saya kembali mengingatkan kepada siswa sekalian untuk senantiasa memperhatikan protokol kesehatan, yaitu senantiasa memakai masker, menjaga jarak, juga senantiasa mencuci tangan kalian. Semoga terhindar dari penyakit ya, khususnya penyakit akibat virus corona yang sekarang ini belum bisa dituntaskan gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat virus corona ini sudah bisa hilang sehingga kita bisa menjalani kehidupan normal kembali. Amin. Siswa sekalian, kita lihat pada peta Indonesia gitu ya. Ini pengantar sebelum kita membahas materinya. Dari gambar peta tersebut terlihat jelas posisi Indonesia yang terletak di tengah-tengah dunia. Dilewati garis khatulistiwa dan diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Pasifik. Pasifik maksudnya ya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang. Nah, itu anak sekalian, berada pada posisi silang yang sangat strategis sehingga tidak menutup kemungkinan ancaman datang kapan saja dan dari mana saja. Wilayah Indonesia merupakan kesatuan yang utuh, oleh sebab itu ancaman terhadap sebagian wilayah Indonesia merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah. Dan siswa sekalian, ini menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia termasuk siswa sekalian. Nah, anak-anak sekalian, bentuk ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman non-militer, merupakan akibat dari pengaruh globalisasi. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan
yang mana wilayahnya terdiri dari pulau-pulau yang menghampar luas yang dikelilingi banyak sungai. Namun demikian, negara Indonesia tetap merupakan kesatuan yang utuh sebagai wawasan Nusantara dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sehingga selain posisi silang wilayah Indonesia yang strategis, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Akibatnya, menimbulkan peluang datanya ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Ini, siswa sekalian, sekilas tentang letak Indonesia yang sangat strategis, yang inilah yang menyebabkan bisa menjadi ancaman buat negara kita. Nah, bagaimana ancamannya? Kita akan lanjut pada materi berikut. Nah, siswa sekalian, yang dimaksud dengan ancaman itu kalau secara umum pengertiannya adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu ya, yang berpotensi membahayakan keselamatan individu atau kelompok lain. Kemudian, ancaman juga dapat dikatakan sebagai setiap usaha atau kegiatan, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, dan dinilai membahayakan kedaulatan negara, beserta keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa Indonesia tentunya. Pengertian yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah pengertian tentang integrasi. Makna politis integrasi nasional adalah bersatunya berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah Indonesia yang akan membentuk sebuah identitas nasional. Ini secara politis ya. Kemudian secara antropologi, integrasi nasional adalah sebuah proses penyesuaian dengan menyatukan unsur kebudayaan yang berbeda agar mencapai suatu keselarasan di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu ya pengertian integrasi nasional baik dari politis maupun antropologis. Nah, anak-anak sekalian, tadi kita sudah membahas letak Indonesia yang kemungkinannya bisa menimbulkan berbagai ancaman. Nah, ancaman yang pertama siswa sekalian itu pada bidang politik. Ancaman ini yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat atau suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar negara Indonesia. Jadi, dalam bidang ideologi itu, ancamannya bisa berupa pemikiran masyarakat kita, gitu ya. Kemudian, dari bidang ideologi ini disebabkan oleh pengaruh era globalisasi. Apalagi dengan konsep keterbukaan bangsa Indonesia, ini bisa masuk paham atau ideologi komunis dan liberal dapat menjadi ancaman bagi ideologi Pancasila nih. Siswa sekalian, berarti kita harus punya filter atau penyaring supaya semua yang masuk itu bisa kita seleksi mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian pada bidang politik, siswa sekalian, ancaman di bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Nah, apa saja siswa sekalian kalau contoh-contohnya? Nah, yang pertama ini tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikutnya isu SARA yang menghubungkan dengan masalah politik. Berikutnya makar atau kudeta. Nah, itu kalau dalam negeri ya. Kemudian dari luar negeri itu bentuknya adalah intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Nah, siswa sekalian, Indonesia mempunyai pengalaman sejarah yang kelam tentang ancaman di bidang politik ini. Itu berbagai pemberontakan yang terjadi di dalam negara kita. Berikutnya pada bidang ekonomi. Nah, siswa sekalian, secara internal, yang pertama adalah inflasi. Jadi,
Inflasi adalah kemerosotan nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang. Kemudian berikutnya, pengangguran. Hal atau keadaan menganggur, tidak ada pekerjaan dan tidak ada penghasilan. Ini faktor ekonomi ya, bidang ekonomi. Kemudian infrastruktur, sarana dan prasarana yang tidak memadai. Kemudian berikutnya, kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat. Dari sudut ancaman di bidang ekonomi. Kemudian ancaman di bidang ekonomi secara eksternal gitu ya, dari luar. Yang pertama adalah ketergantungan terhadap bangsa asing. Jadi kita tidak boleh ketergantungan sama bangsa-bangsa selain bangsa kita sendiri karena ini memberikan dampak yang kurang bagus terhadap perekonomian kita. Kemudian yang kedua, daya saing yang rendah. Nah, inilah salah satu yang mesti kita lakukan di negara kita, bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang kita miliki sehingga mampu menciptakan sebuah produk yang bernilai atau berkualitas lebih baik supaya harganya juga menjadi naik. Berikutnya, kinerja ekonomi yang buruk. Ini salah satu faktor penyebab terjadinya atau ancaman di bidang ekonomi adalah persoalan kinerja. Ini mudah-mudahan kita bangsa Indonesia bisa melihat mencontoh bangsa-bangsa lain yang memiliki kinerja yang baik supaya kita bisa menjadi pekerja-pekerja yang handal tentunya. Pada bidang sosial dan budaya, ini siswa sekalian, kita bisa melihat ancaman dari dalam. Nah, ini yang pertama, yaitu merupakan isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Nah, ini faktor-faktor inilah yang menyulut timbulnya permasalahan seperti separatis, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Kemudian ancaman dari luar, ini siswa sekalian, mudah-mudahan kita tidak termasuk di situ ya. Yang pertama adalah munculnya gaya hidup konsumtif, ini pengaruh globalisasi ya. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Jadi hedonisme itu adalah paham orang yang suka mencari kesenangan, jadi hidup senang gitu ya, tidak mau sulit ya. Berikutnya ada sikap individualisme, ini jelas bertentangan dengan budaya kita, yaitu kita adalah sifatnya gotong royong ya, bukan individualisme, paham yang mementingkan diri sendiri. Nah, itu tidak boleh. Kemudian muncul gaya westernisasi, jadi pola hidup seakan-akan mengikuti orang barat. Nah, ingat kita bukan orang barat, kita orang Indonesia dan harus bangga sebagai orang Indonesia. Jangan menjadi kebarat-baratan, kelihatannya lucu gitu ya. Berikutnya, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Ini ancaman globalisasi dalam sosial budaya, siswa sekalian. Ini salah satunya gotong royong sudah mulai berubah, gitu ya. Solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Kemudian berikutnya semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini tidak boleh karena kita adalah masyarakat yang kita kenal dengan istilah sosio-religius, artinya manusia yang percaya bahwa ada Tuhan. Jadi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas gitu ya. Bidang pertahanan dan keamanan, siswa sekalian. Yang pertama kita bisa melihat agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase dan spionase, aksi teror, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Nah, siswa sekalian, demikian pembahasan secara singkat. Untuk lebih lengkapnya lagi, untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan kalian, silakan mencari referensi baik secara online maupun dari buku-buku yang ada. Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.